Kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, saudara Islam, saudara Muslim dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah melihat video cuplikan tersebut, bagaimana jawaban Ustadz Salafi Wahabi ini kepada jamaahnya yang bertanya bagaimana ketika dapat undangan acara Maulid Nabi. Kemudian oleh Ustadz Salafi Wahabi ini menjawab dengan kontan, menjawab dengan spontan, yakni tidak boleh. Tidak boleh, kita tolak secara halus. Tolak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada saja orang-orang yang selalu mencegah acara Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada juga orang-orang yang selalu membid'ahkan Maulid baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masih ada juga orang-orang yang mengharamkan acara Maulid baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada juga itu yang mengatakan bahwa jangan terlalu mengagungkan kepada Rasulullah SAW. Timbulnya itu nanti syirik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya tidak habis pikir kepada orang-orang yang mengatakan demikian. Jangan terlalu mengagungkan, jangan terlalu cinta kepada Rasulullah SAW. Kamu hidup di alam dunia ini itu atas fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Kamu bisa membaca Al-Quran. Kalau memahami itu membaca Al-Quran lah. Membaca Al-Quran saja. Nah, kamu bisa membaca Al-Quran itu atas fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu atas fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madinah, kota Madinah itu mulia, kota Mekah itu mulia, itu atas fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ialah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya. Itu baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengadakan acara Maulid baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengaplikasikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menukil sejarah-sejarahnya beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kita, mengagungkan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada apa-apanya dengan cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. 1% pun tidak ada. Seandainya orang-orang yang mempunyai sawah, orang-orang yang mempunyai mobil itu dijual semua untuk mengadakan acara Maulid baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terbayar cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umatnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bucin, lebih lebay. Cintanya Nabi Muhammad itu kepada umatnya
sangat-sangat amat terdalam. Tidak bisa dibayangkan oleh logika kita. Apakah kita salah sebagai umat beliau, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, itu mengaplikasikan rasa cinta kita kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW? Allah saja yang kita sembah setiap hari, yang kita tauhidkan. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, itu amat-amat bucin, amat-amat sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, coba perbandingan cintanya Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya itu tidak ada apa-apanya cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sangat-sangat terdalam. Ya, itu sangat-sangat memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam itu menulis sebuah kitab yang bernama Bidayatul fi Tafdili Rasul. Itu mengutarakan bagaimana cintanya, memuliakannya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di sini di dalam kitab Bidayatul fi Tafdili Rasul itu dikatakan wa minha annallaha ta'ala waqarahu fi nidaihi fanadahu bi ahabbi asma'ihi wa asna awsafihi faqala ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul. Bagian cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagian memuliakannya Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil nama Nabi kita Muhammad SAW itu dengan panggilan cinta, panggilan memuliakan, yaitu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Wahadihil khasisatu, inilah pengkhususan lam tusbat li ghairihi, yang tidak ditempatkan atau yang tidak ditetapkan kepada selain Nabi kita Muhammad SAW. Coba bayangkan betapa cintanya Allah, betapa memuliakannya Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa Wahabi? Iya kan? Siapa Wahabi? Tuhanmu itu loh. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta memuliakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian Imam Izz bin Abdissalam melanjutkan bal sabata anna kullan minhum nudiya bi ismihi faqala ta'ala ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sebaliknya Allah menetapkan kepada Rasul selain Nabi Muhammad SAW itu dipanggil dengan namanya saja. Jadi kepada selain Nabi kita Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memanggil dengan sebutan namanya saja. Baginda Nabi kita Muhammad SAW disebut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sebutan ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul. Nah, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu disebut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kemudian ya Isa bin Maryam udzkur nikmati. Kemudian ya Musa inni anallah. Ya Nuh bid bisalam. Wahai Adam, wahai Isa, wahai Musa,
wahai Nuh, ya Zakaria, ya Yahya, kecuali illa wahid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan bucinnya Allah, cintanya Allah, memuliakannya Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kitab Imam Iz bin Abdissalam Sultanul Ulama, yakni Bidayatus Sul fi Tafdili Rasul. Ini kitab menjelaskan betapa mulianya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita umatnya baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masa salah atas fadl yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memeluk agama Islam, bisa menikmati kehidupan dunia ini. Apakah salah mengaplikasikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan main-main. Ketika adanya jamaah yang bertanya demikian di video awal itu, lantas kamu mengatakan tidak boleh, tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmumu itu tidak apa-apanya kecuali atas izin fadl Allah Subhanahu Wa Taala. Madinah, Mekah bisa mulia itu atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Coba bayangkan. Allah Subhanahu Wa Taala cinta memuliakan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya bagaimana? Siapa Wahabi? Wahabi siapa? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.